Assalamualaikum. Kurang semangat salamnya, saya ucapkan salam lagi. Assalamualaikum. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar ya. Nah, silakan kita pimpin doa dulu. Siapa yang aimnya ada? Silakan, Aris bisa untuk memimpin doanya. Duduk siap kan? Sebelum belajar, abaikan kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Saya absen dulu ya. Apakah hari ini hadir semua? Saya yang tidak hadir. Adi Surya sama. Kenapa dia sakit? Oh, sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan Adi ya. Cepat sembuh, mari. Nah, sebelum pembelajaran kemarin kita ingat dulu bahwa pencemaran air itu ada limbah. Pencemaran udara itu contohnya misalkan pabrik yang mengeluarkan asap udara. Bahkan ketika di Santiong ada dulu yang namanya kremasi atau pembakaran mayat di Santiong. Tanah. Kalau pencemaran tanah di kita kan itu banyak sekali produksi bata. Ya, sehingga yang tanahnya itu tadinya subur ya, dia gali supaya 1 sampai 2 meter itu digali tanahnya, karena kesuburannya diproduksi menjadi bata. Kemarin kita contohkan bahwa limbah pencemaran air itu ada di Sukarya, limbah atau pencemaran udara kita contohkan di Santiong, dan limbah tanah kita contohkan di sekitar Karangpawitan. Contoh dari pencemaran lingkungan ada nggak di rumah? Baik itu pencemaran rumah tangga, pencemaran air, pencemaran tanah, ada nggak di rumah kalian? Plastik. Di sini ada tujuan pembelajarannya, ya. Siapa yang berani membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Silakan. Namanya siapa? Daud. Silakan. Daud. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat membedakan jumlah pencemaran lingkungan. Yang kedua, peserta didik mengkonsepkan pengelolaan limbah dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan pengelolaan limbah dengan penerapan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Nah, beri tepuk tangan untuk Daud. Bahwa limbah itu bisa berguna, limbah itu bernilai ekonomis. Di sini ada contoh dari limbah. Nah, coba belakang bisa. Nah, di sini ada apa saja di sini? Ini apa ini? Botol ya, ini sampah mungkin. Terus ini apa? Contoh dari limbah ya. Apakah kalian bisa membedakan organik dan anorganik? Organik itu apa?
Sekarang kalian bisa membarcode LKPD-nya untuk tugas hari ini. Bapak cara ngasihnya itu dari mana? Nah, kelompoknya bisa bisa buka Google Lens. Kita akan membagikan kelompok secara heterogen. Nah, silakan, berarti saya langsung aja bagikan kelompok ya. Kelompok 1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, Rizna. Silakan kalian bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Penelitian limbah organik dan anorganik beserta contohnya. Penelitian limbah organik dan anorganik beserta contohnya. Limbah bumi disebut dengan sampah. Dilihat dari jenisnya, limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan anorganik. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan limbah organik dan anorganik itu? Apa saja contoh-contohnya? Dan apa dampak dari sampah-sampah tersebut terhadap lingkungan? Contoh sampah organik. Berikut ini contoh-contoh sampah organik mungkin Anda penasaran. 1. Kotoran makhluk hidup. 2. Daun. 3. Bangkai. 4. kardus. 5. Kertas. 6. Makanan sisa. 2. Manfaat sampah organik. 1. Contoh sampah anorganik. Berikut ini contoh-contoh sampah anorganik. 1. Plastik. 2. Kaca. 3. Besi. 4. kain. 5. kaleng. 6. ban. 7. pulpen atau spidol. 8. Sisa sabun cuci. 9. minyak. 2. Manfaat sampah anorganik. Karena sulit diuraikan kembali, sampah jenis ini harus didaur ulang menjadi produk baru agar bermanfaat bagi kehidupan manusia. Botol plastik didaur ulang menjadi hiasan dinding, alat dapur, dan sebagainya. Dampak limbah organik dan anorganik. Baik sampah organik maupun anorganik mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia dengan catatan jika diolah. Untuk membuang sampah pada tempatnya atau merokok tidak di tempat umum menjadi salah satu solusi bagi hal yang disarankan. Sebab dengan demikian masih terkait pengertian limbah organik dan anorganik semoga bisa bermanfaat. Silakan, jauh. Dari kegiatan tadi ada dua organik dan anorganik. Organik dan anorganik itu sebenarnya ada pertanyaan lagi. Tapi dari budaya tersebut biasanya kalau limbah anorganik itu karena lebih sulit untuk terurai lama dan juga kita kalau saya berkumpul kita bisa menimbulkan berbagai. Beri tepuk tangan buat siapa lagi yang bisa? Haris? Silakan. Kemudian yang saya tambahkan kan sampah organik dan anorganik itu kan ada sisi positif dan negatifnya. Dari sisi positifnya, mulai dari sampah organik itu kan gampang diurai. Terus kalau sampah anorganik itu juga bisa didaur ulang apabila cara pendaur ulangan itu benar. Sehingga dari yang tadi limbah yang kurang bernilai dan menyebabkan sampah berserakan di mana-mana, apabila diolah secara benar itu bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Terus ada sisi negatifnya, kalau organik itu kan tadi yang juga disebutkan ada bakteri juga. Itu tuh bisa menyebabkan bau ke masyarakat yang ada di sekitar bangkai itu yang ada bangkai itu. Kalau anorganik itu sisi negatifnya sulit terurai. Beri tepuk tangan. Namanya siapa? Fahmi. Siang dan seperti membuat
tangan lagi. Ya. Kalau begitu, kami itu mencontohkan pencemaran pada atau limbah anorganik yang mengkreasikan menjadi hiasan-hiasan, bahkan menjadi nilai jual bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada limbah organik, itu bagaimana cara mengatasinya? Kalau contohnya berarti apa? Kalau misalnya organik, siapa? Siapa namanya? Bunga, silakan Bunga. Bisa dijadikan pupuk ya? Pupuk atau kompos. Ya, bagus. Beri tepuk tangan lagi. Oh, malu-malu ya. Oke, bagus ya. Udah. Siapa itu teh? Bunga. Nah, kita simak apakah benar sampah limbah organik atau anorganik. Di sini saya akan menampilkan dulu limbah. Limbah yang tadi saya contohkan ada limbah organik dan anorganik. Kalian bisa simak bahwa pengertian limbah itu adalah bahan pembuangan yang tidak terpakai dan berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Benar menurut Pak Paris bahwa ketika limbah itu ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Positifnya ketika kita mengolah limbah tersebut, negatifnya ketika kita tidak mengolahnya. Nah, di sini ada limbah organik. Ya, benar kata Daud bahwa limbah yang mengandung senyawa karbon yang berasal dari makhluk hidup bisa dicontohkan antara organik dan anorganik. Cari cara penanganannya seperti apa, penyebabnya seperti apa, ya, solusinya seperti apa. Terus nanti di solusi kalian bisa membuat kreasi bagaimana limbah tersebut dikreasikan menjadi nilai yang berekonomis. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian bisa berunding dengan kelompok mencari literatur, mencari limbahnya, bahkan mencari untuk penyebab bahkan solusi dari limbah tersebut. Silakan bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Besok sampai dengan minggu depan. Minggu depan kita ketemu lagi. Ya, kalian mempresentasikan produknya yang kalian buat. Berarti ada waktu seminggu untuk kalian membuat produk tersebut. Ya, terus kalian dokumentasikan pembuatannya. Misalkan lagi di rumah siapa membuat produknya, bahkan sampai ya menggunakan video ataupun dokumentasi. Nanti saya akan telepon kalian video call, bahkan melihat hasil dari kegiatan kalian selama 1 minggu. Ya, nanti saya akan cek. Nah, berarti kalian presentasikan sekarang perencanaannya dulu. Nanti minggu depan kalian presentasikan produk hasil dari pembuatannya. Pertanyaan silakan.
Gas metana itu akan menyebabkan pemanasan global. Dan mohon maaf bila ada yang salah atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab terjadinya pencemaran ada tiga, yaitu satu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan, dua, kurangnya edukasi cara mengelola limbah dengan baik, tiga, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. Menurut proyek Kalimun dari Batok Kelapa. Nah, di sini kami mengambil dari Batok Kelapa. Kami mengambilnya itu dari limbah, bukan dari beli kelapa. Terus nantinya itu diubah jadi Batok Kelapa. Kenapa? Karena kami mulai dari nilai ekonomisnya. Kalau misalkan dari limbah kan itu gratis, sehingga ngambil itu kan limbah itu tidak kemudian sedang tidak terpakai. Kalau misalkan beli kan nanti kita harus beli, uangnya kan sayang itu daripada beli, jadi kita menggunakan dari limbah aja, sehingga limbah itu nantinya akan berkurang seperti itu. Kesimpulan, agar kita bisa mengurangi sampah organik yang terbentuk batok kelapa dan dijadikan barang-barang rumahan seperti gelas, wadah, tempat duduk, kayu, dan lain-lain. Oh, ada silakan. Perbandingan harga mendaur ulang sama membeli apa itu Dari segi positifnya itu mungkin dari ekonomis ya, dari uang tadi seperti sudah dijelaskan. Kalau misalkan tadi itu beli sama yang sudah dipakai itu yang bekas. Nah, kalau beli makan kita bakalan keluar yang bagian. Terus nanti kalau misalkan dijual, misalkan belinya tuh 6.000, terus misalkan dijual 4.000, dijual 10.000. Nah, nanti kan kalau misalkan dalam bahasa Sunda dagingnya itu nanti bakal 4.000. Kalau misalkan dari bekas kan terus dari laut ya yang tidak dipakai. Nah, jadi kita langsung diolah-olah, nanti misalkan nilai jualnya sama 10.000, nanti kita bakal mendapat untuknya full 10.000 karena tidak mengeluarkan biaya apapun. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga untuk tanaman. Kalau misalkan yang anorganik itu sisi positifnya banyak kerajinan-kerajinan yang bisa dihasilkan sehingga bisa menghasilkan uang terhadap kita. Gitu. Beri tepuk tangan buat. Jadi selain kalian bisa membedakan antara sampah, limbah, kalian juga bisa membuat solusinya ya, baik itu membuat kerajinan dari limbah organik maupun anorganik. Nah, sekali lagi saya berikan tugasnya besok dan mulai besok sampai dengan minggu depan tugasnya itu dikerjakan. Bagaimana pembelajaran untuk hari ini? Rasanya pembelajaran hari ini? Pembelajaran kita pembelajaran hari ini juga kita tahu lingkungan berulang, kita tahu organik apa, kayak macam-macam organik dan anorganik. Nah, itu ya, beri tepuk tangan. Nah, berarti pembelajaran hari ini ditutup sekian sampai hari ini ditutup dengan